temanya hari ini, judul khotbah hari ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Kisah Rasul pasal 4 perikopnya dikatakan seperti ini. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang banyak yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lanjut langsung seterusnya ayat yang ke-13 dan 14. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya, apa Bapak Ibu? Coba bisa ngomong sama-sama dengan saya yang keras. Apa keduanya? Apa lebih keras lagi? Orang biasa. Ya, lanjut. Yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Tetapi karena melihat orang banyak yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ya, itu judul khotbah saya ayat 14. Mereka tidak dapat ngomong, mereka tidak dapat berkata apa-apa, mereka nggak bisa membantah. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ini, ya memang tadi nggak saya baca semua. Ya, ini ketika Petrus dan Yohanes, mereka ini ditangkap, ya ditangkap oleh ini imam-imam, kepala pengawal dan lain sebagainya. Alasannya sederhana. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di perikop sebelumnya di pasal 3. Waktu ada kejadian seorang lumpuh, ya di situ ada seorang lumpuh yang selalu setiap hari itu ada orang yang selalu yang selalu bawa orang lumpuh ini untuk datang ke satu tempat yang namanya Gerbang Indah. Ya, jadi setiap hari ini adalah penghuni tetap Gerbang Indah si lumpuh ini. Ya, dia selalu setiap hari dia datang di situ, mungkin dia sudah punya kapling di situ tempatnya. Oh, aku nanti tempatku di sini. Dan ada orang yang selalu mengantarkan si lumpuh itu untuk sampai ke Gerbang Indah ini. Ya. Dan suatu ketika Petrus dan Yohanes datang ke Gerbang Indah, dia menjumpai si lumpuh ini. Ya. Si lumpuh ini ya minta-minta sedekah dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Kemudian dia ketemu dengan Petrus dan Yohanes, dia minta-minta. Petrus dan Yohanes katakan seperti ini di pasal 3 ayatnya yang ke berapa ini? Ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Artinya ketika mereka minta-minta, Petrus dan Yohanes ngomong, aku enggak punya apa-apa. Emas dan perak aku enggak punya, tapi apa yang kupunya demi nama Yesus bangkit dan berjalan. Detik itu orang lumpuh itu menjadi sembuh. Ya. Cerita karena si lumpuh ini sembuh, ya, imam-imam ahli Farisi ini marah, mereka ngamuk, ya, kepada Petrus dan Yohanes. Ya, saya enggak cerita masalah marahnya, enggak, ya, tapi oleh karena itu mereka akhirnya cuman seharian tadi di situ di penjara, mau disidang dan lain sebagainya. Ya, tetapi sesuai dengan tema tadi, ketika banyak orang melihat orang lumpuh yang sejak kecilnya dia lumpuh, saya tidak tahu, pokoknya dia sudah lama dia selalu ada di situ dan buktinya tidak dapat dibantah oleh karena nama Yesus orang lumpuh itu bisa berjalan. Ya, dari cerita ini ya saya mau bagikan nggak banyak, cuma 3 biasa, ya kan? Yang pertama saya kasih judul gini nomor 1 ya. Petrus dan Yohanes adalah orang biasa. Makanya tadi saya ajak kita baca sama-sama kan tadi di ayat yang ke-13. Ngomong dengan keras apa? Orang biasa. Bahkan firman Tuhan ngomong mereka orang yang tidak terpelajar. Ya. Kalau Bapak Ibu mungkin ya sedikit perhatian ketika baca firman Tuhan. Banyak dari tokoh-tokoh Alkitab mereka adalah orang-orang biasa. Betul enggak? Betul enggak? Coba kisah yang cukup terkenal juga Gideon. Gideon orang biasa dari suku terkecil.
Betul nggak? Suku terkecil ketika disuruh maju perang sama Tuhan aja loh. Pasukannya dikurangi begitu banyak. Sampai hanya dengan 300 orang. Ini adalah orang-orang biasa. Bahkan siapa lagi? Daud. Ya, dia dipanggil menjadi Raja Israel. Dia juga orang biasa. Kerjanya cuma menggembalakan domba. 2-3 ekor domba. Petrus dan Yohanes dikatakan juga orang biasa. Tapi kalau kita baca, kalau di pasal 3 tadi yang saya ngomong emas dan perak, kelihatannya di dalam benak kita sakti ya, benar ya? Betul nggak? Nangkep maksud saya Bapak Ibu? Kelihatannya kok diam semua ini, ketiduran ini. Ya, demi nama Yesus. Ya, coba lihat kanan kirinya. Ini orang biasa atau orang Superman atau orang super atau depan belakangnya coba dilihat. Yang gini aja, ya. Coba tolong angkat tangan yang merasa orang di sebelah kanan kirinya atau depan belakangnya adalah Superman, orang super gitu. Ada? Mana? Spiderman. Ada coba yang merasa kanan kirinya kayak Superman gitu atau Wonder Woman gitu. Enggak ada kan, orang biasa semua kan? Berarti ketika Bapak Ibu termasuk saya kan orang biasa. Kalau kita doakan orang lumpuh harusnya, enggak berani ngomong, harusnya tambah lumpuh. Enggak kan? Benar enggak? Bukan masalah kitanya. Tetapi kita harus tahu demi nama Yesus itu nanti poin 2. Tapi saya mau ingatkan kepada setiap kita semua orang biasa. Dan Allah masih memanggil orang-orang biasa untuk melakukan pekerjaannya. Amin. Jadi Tuhan memanggil saya, Tuhan memanggil Anda semuanya orang-orang biasa. Dan percayalah, kita bukan cuman, ya memang kita cuman orang biasa. Tetapi yang menyertai kita itu adalah Allah yang hidup. Allah yang sanggup mengadakan mujizat. Betul enggak? Ya. Ketika saya baca ini, saya tahu ya memang Petrus sama Yohanes, mereka adalah murid-muridnya Yesus. Mereka lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus setiap kali menyembuhkan orang, baik orang lumpuh, orang buta. Ya, harusnya kita kan juga punya manual booknya, kita punya firman Tuhan, kita punya Alkitab. Betul enggak? Bukankah dia Yesus mentor kita, guru kita. Sama seperti Yesus adalah guru daripada Petrus dan Yohanes. Seharusnya kita tahu kalau kita ini orang biasa, tetapi yang menyertai kita. Ya, apa yang dia katakan itu pasti terjadi. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misal ke depan setelah pulang dari ibadah ini atau mungkin ke depannya, kalau ada orang yang minta didoakan sama Bapak Ibu, ya, kalaupun mungkin itu sakitnya parah, anggap aja lah kanker stadium 2, nggak usah 42 aja. Nggak usah cari CGL-nya. Ya, saya ringankan tugas CGL-nya. Nggak usah cari coach-nya, apalagi cari masternya, ya kan? Termasuk yang di depan juga gitu. Maksudnya Bapak Ibu orang biasa, tapi lihat ada Tuhan yang menyertai Anda. Dia sang pembuat mujizat. Ya. Tinggal kita yakin dan percaya. Ya. Kelihatannya enak loh Petrus sama Yohanes. Emas dan perak aku enggak punya. Daripada ngasih emas sama perak. Ya kan gitu kan. Demi nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Langsung. Seharusnya hal yang sama kita bisa lakukan itu. Jangan cuma yang datang, oh sakit pilek ya tidak apa-apa. Tak doakan, tidak usah CGL kalau pilek. Kalau kanker tadi yang stadium 2, tak panggil lo CGL. Apalagi yang megap-megap mau dipanggil Tuhan itu, tak panggil lo dulu pendetanya. Tuhan kita sama. Betul nggak? Saya juga orang biasa, Pastor Antoni juga orang biasa. Ya kan? Kita orang biasa. Tetapi percayalah, justru Tuhan memanggil setiap kita. Tuhan memanggil setiap kita untuk menyatakan kemuliaannya. Amin. Ya. Yang kedua, ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama Yesus adalah sesuatu yang sangat berharga, melebihi emas, perak, melebihi apapun juga. Ya. Nama Yesus adalah nama yang berharga. Maksud saya kayak gini Bapak Ibu. Ya. Kenapa saya tulis ini? Saya ingat ketika saya masih pokoknya jauh lebih muda daripada sekarang ini gitu ya. Karena saya ngomong remaja nanti nggak enak, pemuda nanti nggak enak. Maksudnya saya selalu kalau lihat teman-teman saya yang sesama anak Tuhan orang Kristen gitu ya.
Dulu itu, kalau sekarang sih saya nggak jumpai, kalau dulu sering saya jumpai. Lata, ngerti lata? Apa lata? Saya sendiri juga nggak ngerti, saya ngertinya lata pokoknya gitu ya. Misalnya kalau cewek jalan terus habis gitu kelihatan kecoa, Yesus, 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 Yesus. Ya gitu kan. Mau ketabrak sedikit, oh Yesus, Yesus, Yesus. Seolah-olah, kenapa saya ngomong kayak gini? Seolah-olah nama Yesus itu cek gampangnya murahan. Saya mau ngomong nama Yesus itu nama yang berharga bagi setiap kita. Amin. Ya. Dan di dalam namanya itu ada kuasa. Ya, seperti yang Petrus Yohanes lakukan demi nama Yesus. Ya. Engkau harus tahu, kita termasuk saya, harus tahu kita adalah orang biasa, punya sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan setiap kita. Ya, saya ulangin, kita adalah orang-orang biasa tapi punya harta yang paling berharga di dalam hidup setiap kita, yaitu apa? Nama Yesus. Ya. Kalau kita tahu kita punya harta yang berharga, ya ayo gunakan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Jangan hidup seperti orang yang, ya aku gak punya apa-apa, aku gak bisa. Kak tadi loh saya ngomong, enggak bisa, tak kasih no CGL ku. Enggak, engkau punya harta yang berharga. Nangkep maksud saya? Ya, ada sebuah cerita tercatat di dalam sejarah, ya seorang yang namanya itu Hetty Green, itu tahun 1916-an. Ya, dia tercatat di dalam sejarah, dia itu orang yang apa ya? Dia tercatat di dalam sejarah itu sebagai orang terpelit di Amerika. Bangga enggak kalau saudara tercatat sebagai orang terpelit gitu, bangga enggak? Ketawanya kelihatannya saya tahu maksudnya gitu. Pasti enggak bangga pasti. Catat sejarah orang terpelit gitu kan. Orang terpelit kenapa? Di akhir dia ketika dia meninggal dunia yaitu tahun 1916 itu. Dia itu meninggalkan harta kekayaan zaman itu ya $100 juta lebih. Bayangkan. Ya, enggak usah dibayangkan sampai lama-lama, waktu saya juga tinggal dikit. Ya. Dia mati dengan meninggalkan harta seperti itu. Bapak Ibu tahu hidupnya gimana? Ketika saya sempat baca ceritanya kok masuk sejarah. Dia itu bahkan kayak gini loh. Kalau dia makan bubur itu enaknya makan bubur anget-anget gitu kan. Ada yang suka panas, yang pasti dingin pasti gak suka. Betul gak? Ya, tapi dia suka makan bubur dingin. Begitu pelitnya karena bagi dia ketika manasi bubur keluar biaya lagi untuk manasi. Ngerti maksud saya? Atau semua masih ketiduran? Sampai demikian pelitnya lu ngitung mana sih bubur, rugi aku nanti. Ya. Belum lagi yang paling parah, anaknya harus, saya lupa kaki sebelah, pokoknya harus diamputasi. Ya. Telat ngobatinya. Kenapa? Itu orang kaya loh, nyari pengobatan gratis. Bayangkan coba. Ya, kenapa saya ngomong kayak gini? Balik ke poin saya tadi. Bapak Ibu termasuk saya, kita adalah orang biasa. Kita punya harta yang jauh lebih berharga daripada emas perak itu tadi. Jangan hidup sama seperti orang yang miskin kayak Hetty Green ini yang saya katakan. Kalau engkau tahu engkau punya sesuatu yang berharga, ayo hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Amin. Enggak perlu engkau cari nanti, ya bukan berarti terus enggak boleh ketemu dengan coachnya CGL-nya, boleh. Tapi saya mengajarkan buat setiap kita semua, ayo. Ada Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama. Dan dia sanggup menjawab doa kita. Amin. Ya. Dan ketika engkau mendoakan itu, bagi saya nama Yesus itu bukan cuma berkuasa. Tapi buat saya juga itu sama seperti kayak password itu loh. Kayak kalau enggak ngerti password ya PIN ATM. Atau PIN HP Anda. Ya. Biasanya kan zaman sekarang ini HP-HP ini ada passwordnya kan. Betul ya? PIN ATM-nya juga, PIN kartu kreditnya juga, ngerti? Ya. Pernah enggak waktu ngambil uang di ATM gitu PIN-nya salah gitu, pernah enggak? Yang pernah? Nah. Tolong kalau kan berarti lupa kan nomor PIN-nya ya. Supaya enggak lupa tolong kasih tahu saya, nanti saya ingatkan nanti. Enggak. Maksud saya gini. Sampai bingung mau ngomong apa nanti. Sungguhan dikasih nomor PIN kan yang enggak enak nanti. Gitu. Maksudnya gini.
itu ya, nama Yesus itu adalah password ketika kita berdoa. Kenapa Tuhan selalu mengajarkan selalu di dalam nama Yesus? Kalau engkau tidak pernah menyebutkan nama Yesus di dalam nama Pastor Anthony, Pastor Hendra, ya kayak sembuh-sembuh. Passwordnya salah. Passwordnya nama Yesus, nama yang berkuasa. Itu yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kita. Jadi ketika Anda berdoa enggak usah ragu. Dalam nama Yesus. Ya. Enggak usah bingung nanti perkara sembuh enggak sembuh. Gampangnya itu urusan Tuhan, tapi kita harus percaya. Bukan di awal kita sudah, enggak mau aku doakan. Enggak. Tapi engkau tahu, engkau orang biasa yang menyertai engkau itu jauh lebih luar biasa. Dan engkau tahu selalu ada passwordnya. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir. Sama seperti judul itu, judul khotbah saya tadi ayat 14. Bukti yang tidak terbantahkan. Ketika engkau tahu, kau doakan orang, terjadi kesembuhan sama seperti Petrus dan Yohanes tadi doakan si lumpuh. Si lumpuh ini berjalan. Banyak orang walaupun mereka menghakimi, menuduh Petrus dan Yohanes. Mereka tidak bisa ngomong apa-apa. Kenyataannya orang lumpuh itu sembuh jalan. Dan lihat tadi di ayat yang berapa tadi? Ayat yang awal-awal tadi 4 atau 5 tadi. Banyak orang bertobat, 5.000 orang laki-laki. Buktinya nggak bisa dibantah. Amin. Ya. Saya teringat, saya pernah doakan salah seorang orang tua daripada seorang pemimpin yang saya gembalakan. Ya, biasa saya kadang ngobrol-ngobrol telepon sama salah satu leader yang saya gembalakan, kemudian cerita-cerita, ngobrol-ngobrol ke sana kemari, sampai satu titik dia terus cerita kalau mamanya itu lagi masuk rumah sakit. Ya, mamanya lagi masuk rumah sakit. Saya tanya, kenapa kok masuk rumah sakit? Ya, dia cerita, oh mamanya ngalami infeksi saluran pencernaan. Jadi ususnya, ya dia pokoknya cerita gitulah, infeksi saluran pencernaan, ususnya terganggu dan lain sebagainya. Oh kenapa gini-gini, ya enggak tahu kok tiba-tiba kayak gitu aja apa-apa. Terus saya tanya, di mana sekarang mamamu? Ya dia ngomong, oh mama lagi di rumah sakit. Dia di USADA. Oh ya udah, besok kalau saya bisa saya akan datang ke sana, saya akan doa buat mamamu. Nanti tak kabarin lagi ya kalau aku besok jadi ke sana. Kalau kamu bisa datang ya ayo ketemuan di sana. Singkat cerita, besoknya saya kebetulan memang agak sedikit free, luang gitu. Saya akhirnya datang ke rumah sakit, saya kabarin dia saya nanti datang jam gini. Ketemulah di rumah sakit. Dia, saya dengan beberapa orang, kemudian saya ngobrol-ngobrol sama mamanya. Ai sakit apa Ai? Gini. Nah, Ai-nya ini saya baru mengerti. Ya, kalau kemarin saya ngomong dengan leader yang saya tadi itu, dia ngomong infeksi saluran pencernaan dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti ini sakitnya apa, nggak ngerti. Cuman taunya ya wis infeksi kan gitu aja kan. Ya, ketika ngomong sama mamanya ini, mamanya jelas ngomong. Sorry ya saya ngomong gini ya Bapak Ibu. Dia ngomong gini, Ai nggak bisa BAB. Ngerti BAB? Nggak bisa BAB, sudah saya lupa 1 minggu atau 10 hari gitu. Nah, saya baru mudeng gitu, oh berarti kemarin yang leader saya ini ngomong sama saya itu bahasanya diperhalus gitu. Takut nanti ngomongnya kalau gitu kan nggak enak lah. Ini kan mamanya dia ngomong ya apa adanya gitu kan. Oh ya gini, kenapa ya, pokoknya cerita panjang lebar, biasa kan. Sebelum pulang biasanya harus berdoa, ya kan? Nah, kita berdoa ya. Saya sambil bingung. Bingungnya ini gini, saya nanti doakan apa ya? Wong orang enggak bisa BAB. Betul enggak? Pernah kayak gitu Bapak Ibu? Mau doa bingung gitu pernah? Hah? Masa lancar, murus, masa gitu kan ya enggak mungkin. Betul enggak? Hah? Lu saya ini bingung ya, wis mau doa ngomong apa ya Tuhan ya, ngomong apa ya? Hah? Benar enggak? Saya bingung nanti lancar ya, nanti kelancaran ya salah dipanggil lagi doakan gitu kan, benar enggak? Hah? Ya tapi ya saya nothing tulus saja belajar, pokoknya percaya aja doa. Ya pokoknya lupa ingat ya saya kalimatnya apa, pokoknya Tuhan
pokoknya buat lancar Tuhan, buat bisa BAB, wis pokoknya intinya gitulah. Ya enggak tak doain murus, ya enggak, pokoknya tak doain lancar. Ya, waktu itu saya ngomong AI, permisi ya iya, boleh tumpang tangan AI. Kan di perutnya kan, tangannya AI-nya saya juga gini, itu keras, ya keras banget sudah beberapa hari kayak gitu. Ya, setelah selesai saya doakan, saya keluar dari rumah sakit. Tidak berapa lama kemudian, setengah jam atau 1 jam gitu. Ya, si leader saya, anaknya telepon saya, kok habis kok doain, langsung kok pergi kamar mandi banyak. Jadi yang nggak bisa itu jangan panggil saya ya, doa sendiri. Tuhan yang kita sembah sama. Ya, saya kasih tahu dulu daripada nanti, oh ini spesialisnya yang nggak bisa. Enggak ya, Tuhan kita sama. Ya, saya harus kasih pesan ini dulu. Ya, saya mau ngomong kayak gini loh. Ini kembali ke poin yang ketiga tadi ya, bukti yang tidak terbantahkan. Ketika kita tahu ada kuasa di dalam nama Yesus, ya, itu tanda buktinya orang tersebut sudah disembuhkan. Amin. Dan saya percaya bukan karena kitanya, tetapi karena Tuhan mau, Tuhan berkehendak. Kita punya Allah yang besar. Dan Anda semua bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Amin. Ya, oleh karena itu, gereja Tuhan sungguh-sungguh perlu kuasa nama Yesus. Dan pekerjaan Tuhan perlu kuasa ini. Dan orang-orang percaya perlu kuasa ini. Saya percaya kita semua adalah orang-orang percaya. Amin. Ya, kita perlu, ya, sebagai gereja Tuhan kita perlu kuasa ini, nama Yesus, ya, dan kuasa ini dapat dimiliki semua orang percaya. Ya, karena Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Ya, Tuhan tidak kasih ini cuma buat Pastor Anthony, ya kan? Buat siapa lagi? Buat tim leader di tempat ini, Pak Anton, Pak Ferry, buat coach, enggak, Tuhan kasih kita semua. Dan saya tadi kenapa saya kasih sharing tadi yang Hetty Green, supaya Bapak Ibu tahu, kalau kita punya harta yang berharga yaitu nama Yesus, ayo kita bergerak, kita semua punya, tinggal mau enggak sih Bapak Ibu dipakai Tuhan. Amin. Ya, datang aja seperti anak kecil tadi loh. Ya, kalau Bapak Ibu tanya ketika tadi saya ngomong yang doain mamanya leader saya tadi, ya saya cuman polos aja, ya, saya cuman percaya aja apa yang saya doakan, ya. Ya terjadilah kehendak Tuhan, tapi saya percaya bukan berarti saya mengingkari itu, enggak. Saya percaya pasti terjadi. Perkara jalannya urusannya Tuhan. Banyak hal kalau saya mau cerita itu banyak. Ya, tapi biasanya yang saya ingat ya yang unik-unik kayak gini nih yang biasanya saya ingat. Gitu ya. Ya, tapi saya percaya kok ketika kita bersungguh hati, iman kita percaya, ya. Dan baik nanti ketika misalnya ada yang sakit, ayo iman kita sepakat sama-sama biar kehendak Tuhan yang terjadi. Dan saya percaya kehendak Tuhan yang terbaik. Dan ketika itu terjadi, bukti itu tidak dapat dibantah oleh siapapun. Ya, mungkin kalau yang minggu lalu kalau mungkin datang di ibadah Cempaka, ya, Pak Yusuf sharing sedikit gitu kan. Dia ketika dia ini loh, ada batu di ginjalnya. Waktu dia beberapa bulan yang lalu, nggak lama kok, belum sampai setengah tahun. Dia check up di KL, di Malaysia, katanya di foto ada batu, di batu ginjal sama di empedunya juga. Ya. Tetapi ketika balik di Surabaya, ya Pak Yusuf cuman ya berdoa, periksa lagi di sini di MRI dan lain sebagainya, batunya hilang. Gak ada tindakan apa-apa. Oleh karena apa? Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Saya percaya, ya, saya percaya Tuhan yang kita sembah sama, kalau Tuhan bisa melakukan itu di kisah para rasul, itu bukan cuma tercatat di sini. Tuhan sanggup melakukan hal yang sama saat ini bagi setiap kita. Amin. Dan Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Amin.